Oke, selamat sore buat teman-teman di MGMP seminar eh, online yang bersertifikat 72 jam ya. Kali ini saya akan menyajikan tentang materi tugas tentang pembuatan komik digital. Judul komik saya adalah Komik Digital on COVID-19. Kenapa saya pakai judulnya seperti ini? Karena berkat Miss COVID-19 saya bisa belajar banyak aplikasi tentang media pembelajaran online. Dan di hari ini juga di kesempatan ini saya sangat menikmati sekali karena saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari teman-teman peserta seminar dan juga komite ya. Maksudnya penyelenggara khususnya MGMP Bahasa Inggris Singaraja ya. Thanks much for your best chance to me to join this seminar ya. Oke, kita akan perlihatkan contoh komik saya. Kemarin saya sudah lihatkan sama Bu Rini tentang pembuatan komik berbasis canva.com ya. Tadi saya buatnya di Canva, kerjaan saya sudah beres, tapi begitu saya mau download ternyata tidak bisa karena harus berbayar. Ternyata emailnya tuh hanya bisa dipakai sekali login buat Canva. Terpaksa saya harus bikin email baru ya. Email yang sudah pernah kepakai, saya sudah punya 3 email, ternyata tidak bisa juga login. Saya harus buat ulang. Itu yang bikin saya lama ya. Oke, setelah materi terbuat di Canva, setelah saya download, saya buat dia di aplikasi 3D Page Flipbook ya. Di sini ada mereknya 3D Page Flipbook. Nah, jeleknya di 3D Page Flipbook ini, saya nggak bisa nge-share menggunakan HTML5 ya, or Hypertext Language Mark. Hypermark Text Language itu artinya karena 3D Page Flipbook ini menggunakan aplikasi Adobe Flash Player. Sementara Adobe Flash Player sudah di take down oleh Windows karena menurut bocoran sih Adobe-nya itu banyak virusnya. Jadi dikeluarkan dari aplikasinya Windows sehingga kalau kita mau pakai aplikasi yang untuk si 3D ini buat di-share menggunakan link HTML, dia nggak bisa karena saya sudah 2 minggu mencoba dari pagi sampai sore dengan beragam tutorial tidak bisa ya. Jadi saya akan buatkan video ini menggunakan aplikasi Bandicam, dan Bandicam ini juga harus di crack ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Bandicam seperti apa, silahkan diinstal. Cuma kalau install tanpa crack, dia akan berlaku sebentar, paling seminggu. Dan itu durasi rekamannya cuma 5 menit, sangat tidak nyaman ya. Nah, untuk bisa merekam berjam-jam harus diekstrak. Dan bagaimana cara mengekstraknya, nanti saya kasih tutorialnya. Oke, kita lanjut ke komik ya. Komiknya di sini judulnya Comics Digital on COVID-19 ya. Seperti apa isinya? Oke, kita lihat ya. Oke, karena ketentuan pembuatan komik ini harus sesuai dengan materi yang diajar, jadi saya menggunakan materi bahasa Inggris. Kebetulan sekali ya, karena saya baru buka chat di WA, ternyata materinya harus sesuai dengan bidang studinya. Jadi kebetulan saya pakai materi bahasa Inggris yang kelas 10 kalau nggak salah, dia ada di chapter 3 ya. Oke, di sini perannya adalah teacher Rina and Echa, dan muridnya namanya Echa ya, pakai nama saya sendiri. Oke, teachernya di sini ngomong ya. Ini bagus sekali kalau kita belajar menggunakan komik, ya lebih kreatif jadinya ya. Oke, online. Well, my student now will still studying using online English learning studying ya. So the topic today is expressing intention. Jadi gurunya ngomongnya seperti ini di bubble chatnya ya. Oke, kemudian muridnya jawab dengan senang ya. Oke, my lovely teacher. Ya, Bapak guruku yang tercinta, gitu dia ngomong ya. Karena muridnya juga senang belajar online. Enak sambil tiduran bisa belajar. Inilah bagusnya COVID-19 ya. Kita dibikin fleksibel. It's so really flexible how to teach online system ya. And then the teacher continue uh, the subject ya, the explanation by individual bubbles ya. Jadi sini bubble-nya sendiri, tidak ada interaksi. Kalau di halaman kedua ini ada interaksi. Oke. Meaning of expressing intentions. Oke. Words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Oke. Dalam bahasa Indonesia, meaning artinya kata-kata atau kalimat, to state untuk mengucapkan our plans, rencana kita atau sesuatu
that we intended, yang kita maksudkan, to do in the future, yang kita maksudkan atau kita rencanakan di masa datang. Oke, bagusnya bahasa Inggris itu ada 3 fase ya. Ada waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kata pergi, mau perginya kemarin, sekarang, atau besok, dia akan tetap pakai kata pergi. Tapi kalau bahasa Inggris, orang nggak usah nanya grammar, nggak usah nanya waktu. Kenapa? Dari bahasa yang dia ucapkan kita tahu kalau dia perginya kapan, waktunya kapan. For example, go. Oh, yesterday I went to Bedugul. Now I go to Bedugul. Tomorrow I will go. This is there are the different, okay? There are different words. I mean form ya. Ada perbedaan bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan fase waktunya. This is in English there are irregular verb and regular verb. So what is about that? Kita nanti bahas ya. Oke, lanjut ke topik komik kita. Oke. And then the teacher explained the child about the subject. Asking intention, menanyakan maksud ya. Oke, there are some sentences, ada beberapa kalimat yang bisa digunakan ya. The first one, what are you going to do? What are you going? Ini bukan apa yang kamu pergi, tapi going itu maksudnya maksud ya. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? This means that is asking about the definite action ya. Jadi kalimat ini digunakan untuk menanyakan aksi yang pasti. Kalau sudah jelas dia mau beraksi apa, pakai what are you going to do, bukan what will you do ya. Okay, next, do you have any intention of? Apakah kamu mempunyai maksud atau rencana tentang gitu ya. And then, are you thinking of? Apakah Anda sedang berpikir tentang? Itu ini masih banyak sentences that we can use on asking intentions ya. Jadi masih ada beberapa contoh kalimat atau ekspresi yang kita bisa gunakan dalam menanyakan maksud. Ada asking, pasti ada respon. Ada bertanya, ada jawabannya. Oke, di sini saya pakai bubble-nya yang diputer ya. Kenapa bubble-nya kadang manual, kadang nggak manual, kadang sendiri, kadang duet ya. Ini karena saya mempersingkat waktu ya. Response, I'm going to. Ini responnya. Kalau ditanya what are you going to, responnya di sini ya. I'm going to study, I'm going to Jakarta tomorrow, seperti itu ya. I'm planning to, saya berencana. Ini semua plan yang sudah terencanakan dengan pasti. I mean that's 90% that will be done ya. Kalau rencana ini 99% itu pasti akan terlaksana. We would like to, ini would lah, salah ketik ini. Okay, we would like to ini bahasa sopan, bahasa polite ya. Next, gurunya nanya. Okay, as the teacher, even you are Indonesian, match or whatever lah, as a teacher, in the middle of our explanation, we should always keep a close relationship or close interaction to our student. In other, the student can agak sleep ya. Biar siswanya tidak ngantuk. Jadi di tengah-tengah penjelasan kita harus selalu melakukan interaksi. Interaksinya seperti apa anak-anak? Teman-teman, kita bisa menanya tentang materi, apakah dia mengerti atau tidak, or we can give any question, karena question about our subject. Kita juga bisa terkadang kasih pertanyaan tentang materi kita, apakah dia fokus atau tidak. Itu caranya mengetes. Oke, di sini gurunya ngomong, what my student, have you understand? Apakah Anda sudah mengerti? Tetap dengan senyum ya. Yes, I understand. Sorry, di sini yang benar yes, I understand. Salah ketik nggak bisa diedit ya. Yes, I understand. My teacher, ya, saya mengerti. Bapak guru, gitu. I'm sorry ya, di sini salah. Oke, next. Oke, terus gurunya ini sendiri lagi ya, alone explanation. There is no interaction ya. Oke. Formula verbal. In expressing intention, there are basically two kind of formula, in verbal and also in nominal. Now we continue or explain about formula verbal. The pattern is subject plus shall or will plus verb 1. This verb 1 is bare infinitive or kata kerja dasar. Okay. Shall plus subject
I and we. Jadi kalau kata shall or model shall ini digunakan oleh subjek I dan we. But sometimes in the fact the student also ask why sometimes in the text I mean in work exercise book of English exercise book there are some sentences with the subject I using will ya. Di beberapa buku latihan atau LKS bahasa Inggris ada kata subjek I juga menggunakan kata will. Kenapa itu Pak? Oke. If the book or the editor or the creator of the book they are Americans English, they will use I, so which caused by the so, not solo but will. Kalau orang Amerika, kalau American English, I-nya biasa berpasangan dengan will. But in British English, the subject I always close with the shall. Jadi kalau di orang Inggris itu harus pattern dia pasangannya I ya shall, nggak boleh diganti-ganti. Itu ya. Will, she, he, it, you, and they. Nah inilah pasangannya dari will adalah subjeknya she, he, it, you, and they. For example, I shall go to my girlfriend. Saya akan pergi ke rumah pacar saya. Kalau pakai will boleh Pak? Boleh kalau Anda mau pakai gaya American English. Kalau pakai British ya pakainya shall ya. Tapi kadang-kadang di UN juga I pasangannya will. Itulah bingungnya ya. Oke, next be going to. Be going to is undefinite or planned action that will be done in the future time. Jadi kalau yang going to ini artinya juga akan ya, semua berarti akan. Akan di sini maksudnya adalah sebuah, di sini ya bukan en. Sebuah rencana atau aksi yang sudah terencana dan pasti yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kalau anak mau punya rencana atau aksi yang sudah pasti jangan pakai will. For example, I will marry next month. Saya akan menikah bulan depan. It's not guarantee that you will get married. Itu tidak jaminan bahwa kamu akan menikah dari segi grammatically ya. Tapi kalau berbicara grammatically, when you define time ya, define kalau I want to get married for the next month, you use I'm going to get married. Jadi orang percaya kalau kamu ngomongnya, kalau orang Inggris menilai ya, I will get married, oh you just joke. Tapi kalau I'm going to get married, it's really itu beda budaya ya. Sama seperti dalam bahasa Bali mungkin ada bahasa-bahasa yang pasti. Jadi tidak boleh main-main kalau sudah pakai kata going to. Nah ini makanya bahasa Inggris juga kita harus bisa mempelajari budaya, the culture of our foreigner. Because when you say I'm going to meet you tomorrow, you don't want to decline about your assignment ya. Jadi kalau kamu sudah berjanji sama orang bule ketemu besok pakai bahasa going to, bulenya tuh pasti nunggu. Tapi kalau dia bilang I will ya, bulenya cuek. Karena dia udah tahu will berarti nggak yakin deh dia datang. Gitu ya. Oke, next. Oke. Formula nominal, pattern. Ini ada tadi ada verbal, ada nominal. Subject shall or will plus be plus non-verb. Non-verb bukan noun-verb ya. Di sini bisa ada verb of time, ada verb of place ya. Example, I will be in Jakarta. Ini verb of place. Kalau I will be there, sama juga di sana keterangan ya. Echa will be in Australia next month. Ini sama adverb of place ya. Next. Nah, di sini kembali gurunya melakukan interaksi. And now the teacher will do the interaction again. Why? Because the teacher also wants to know about the spirit, semangat, and about the intelligence, the IQ or intelligence quotation of the student. They can get, understand or not ya. Jadi di sini gurunya nanya, is there any question student? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan juga bingung kita ya nggak? Dia beneran ngerti apa tidak? Tapi kalau muridnya pintar pasti nanya. Itu caranya berinteraksi, close relationship or interaction to the audience. Okay? Next. Okay. Would like to. Ini juga ada would like to di nominal. To say a polite what we want. Jadi untuk mengucapkan to say polite, untuk mengucapkan sesuatu yang sopan tentang
apa yang kita inginkan, especially when making offers or request, khususnya ketika kita membuat offers, penawaran atau permintaan. For example, patternnya di sini ada sama ya, would like to plus verb 1. I would like to stay in Japan next. Saya mau tinggal di Jepang bulan depan. Itu dia mau menawarkan sebuah offer, penawaran ya. Tawaran sama pacarnya, kayak sama siapa ya. Oke. Terus yang berikutnya ada would rather. Would rather di sini pilihan ya. Is used to choose. Di sini yang benar choose ya, bukan choice. Misalnya ketik lagi ya. Kalau choice itu pilihan, kalau choose memilih. Digunakan untuk memilih sebenarnya, bukan untuk pilihan. From different option, digunakan untuk memilih dari opsi yang berbeda. Itu would rather. I will rather choose you than her. Saya lebih suka milih kamu daripada dia. I will rather buy bike than motorcycle. Saya lebih suka membeli sepeda gayung daripada sepeda motor. Karena apa? Irit ya. Walaupun jauh, walaupun lama nggak apa-apa. Yang penting alon asal kelakon. Sehat tapi kesal dan kuat. Cepat tapi kiamat kalau pakai motor. Itu maksudnya ya. Oke, next. Oke, dialog. Nah, biasanya kalau di komik itu lebih bermain ke dialog. Tapi apapun kita bisa dialogkan di komik, mau tentang materi, cerita, apapun ya, tergantung kreatifnya kita bermain ya. Oke, di sini di example dialog ya. Echa, ini tentang topiknya masih tentang expression intention, penggunaan expression intention dalam sebuah dialog. Ini Echa-nya ngomong. What are you doing, Rina? Ini sudah ungkapan dari asking intention ya. Terus Shirina jawab, I intended to take clothes. Ini sudah respon. Kalau ini asking, ini bertanya, ini menjawab. I intended to take clothes. Saya bermaksud untuk mengikuti kursus. Si Echa nanya lagi, oh I see. Can I join with you? Oh ya, bolehkah saya ikut denganmu? Si Rinanya ngomong, of course, with great pleasure. Tentu saja dengan senang hati. Nah, di sini tidak semua ada intentionnya ya, expressingnya di sini sama di sini. Oke, lanjut. Nah, thanks, ya Rina, for your kindness. Terima kasih ya Rina atas kebaikanmu. Di sini saya singkat ya pakai bahasa gaul. For nih ya, kalau dibaca for your kindness, baca your kindness. Rinanya ngomong lagi, you're welcome Echa, and let's go. Oke, terima kasih Echa, ayo kita pergi. Nah, bagusnya di komik digital ini kita juga bisa menyiapkan sebuah latihan buku komik ya. Nah, kita tinggal kasih gambar, mau gambarnya berdua, bertiga, atau beberapa, terserah kreasinya kita. Karena apa? Dari gambar yang kita berikan dengan topik yang kita jelaskan, silahkan dia membuat sebuah dialog. Apa yang kita minta dialog, ya dia nanti akan membuat dialog. Nah, ekspresinya, isinya seperti apa, itu tergantung kreasi dan kemampuan anak-anak masing-masing ya. Oke. Ya. Oke. Sini saya tuliskan thanks for reading and watching. Kenapa harus reading and watching? Karena di materi saya ini nanti ada reading dan watchingnya juga. Okay, my friends, thank you for your time on listening and watching my video, and see you. Bye.